Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ismail. Dengan saya Muhammad Abil Amrullah, Teknik Informatika 6B. Pagi ini saya akan mempresentasikan dengan tema yang beranggota 3 orang, yaitu sistem integrasi. Anggotanya Toha Muthalib dengan saya sendiri dan Indi Raid. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem integrasi. Sistem integrasi itu adalah keberhasilan menyatukan berbagai komponen, rakitan, dan subsistem dari suatu sistem dan membuat mereka bekerja sama untuk melakukan apa yang dimaksud dengan sistem. Ada strukturnya. Yang pertama itu persyaratan, yang kedua desain, yang ketiga itu coding dan testing unit, yang keempat itu integrasi dan tes, yang kelima itu penerimaan, yang keenam itu pembayaran. Selanjutnya, integrasi sistem yang berhasil dihasilkan dari implementasi aktivitas proyek yang tepat. Yang kedua, tujuan sistem integrasi, yaitu menghubungkan fungsi organisasi dari berbagai sistem. Contoh itu menjual produk, melewati platform e-commerce. Yang selanjutnya, yang ketiga, manfaat sistem integrasi. Sistem integrasi itu manfaatnya yang pertama meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang ketiga, efektivitas pembiayaan. Sistem integrasi mempunyai jenis-jenis, yaitu yang pertama itu mempunyai legacy system integration. Yang kedua itu enterprise application integration. Yang ketiga itu third party system integration. Yang keempat, B2B integration. Yang selanjutnya itu deskripsi proses integration. Yang pertama, memahami penting dan peran integrasi sistem. Yang kedua, memahami apa integrasi sistem. Yang ketiga, pahami apa itu integrasi top down and bottom up. Yang keempat itu memahami apa yang harus dilakukan sebelum dan selama integrasi sistem. Selanjutnya, perencanaan proses integrasi. Di dalam perencanaan proses integrasi ini ada yang namanya integration plan. Nah, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, development plan, yang isinya time dan resource allocation dan lainnya. System engineering plan, yang di dalamnya itu ada arsitektur, desain, interface, dan lainnya. Yang ketiga, testing plan, pre-integration, concurrent, dan post-integration system. Selanjutnya, integrasi mempunyai proses yang pertama, yaitu integrasi bersifat interaktif dan progresif. Dengan setiap tingkatan integrasi dibangun dari atas tingkatan integrasi sebelumnya. Integrasi dan pengujian adalah bagian dari proses pengembangan dan digunakan untuk memastikan semua bagian yang berbeda bekerja sama dalam menjalankan fungsi tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, proses integrasi. Proses integrasi itu proses integrasi yang kedua. Proses integrasi kedua itu memiliki
ada empat, yaitu komponen, Ansibility, subsistem, dan sistem. Komponen dari yang pertama tuh komponen. Nah, komponennya ini berisi tentang seperti contoh A-1A, A-1B, A-1C, dan seterusnya sampai A-1E. Dan dia integrasi menjadi Ansibility, yaitu A-1 tes A-1. Yang selanjutnya dari Ansibility dia menjadi subsistem dan dia terbagi menjadi A, B, C, D. Yang di dalamnya tuh ada tes A, tes B, tes C, dan tes D. Dan selanjutnya itu sistem dan menjadilah sistem. Selanjutnya antarmuka. Pengetahuan lengkap tentang semua antarmuka sangat penting untuk setiap upaya integrasi. Ada beberapa antarmuka, termasuk antarmuka diantaranya yaitu komponen yang pertama, yang kedua itu majelis, yang ketiga itu subsistem, dan selanjutnya sistem dan sistem lainnya yang diperlukan untuk bekerja sama. Interface itu interface kedua, di dalamnya ada sistem, ada Ansibility, dan yang lainnya, dan sistem lainnya. Baik, selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Toha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toha. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang berjudul sistem integrasi yang sebelumnya telah dibawakan oleh saudara Nabil. Di sini ada integrasi sistem lengkap. Sebagian besar sistem terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Keduanya kadang-kadang dipandang sebagai sistem yang lengkap dari dalam atau dari diri mereka sendiri, tapi mereka tidak dapat berfungsi secara individual, independen satu sama lainnya. Di sini saya mengambil contoh seperti mobil remote. Di sebuah mobil remote terdapat controller untuk mengendalikan mobil remote. Dalam controller tersebut terdapat chip atau komponen yang berfungsi sebagai terdapat di dalamnya algoritma untuk mengontrol agar mobil itu bisa maju, mundur, atau berbelok. Nah, yang kedua, ada dua elemen dari sistem lainnya. Ada sistem elemen orang dan sistem pendukung yang juga merupakan bagian dari sebuah sistem yang lengkap. Agar sistem berhasil diimplementasikan dan digunakan, semua elemen ini harus ada dari masing-masing. Nah, di sini ada integrasi sistem lengkap, contohnya complete working system atau sistem kerja yang komplit. Di sini ada people atau manpowernya, ada maintenance, training, logistik, developer, dan operator. Lalu manpowernya atau tipenya didukung oleh support system. Support systemnya maintenance, training, manajemen, dan logistik. Lalu dari softwarenya ada elemen. Elemen itu terdiri dari beberapa elemen, dari elemen A, B, dan C. Dari elemen tersebut terbagi juga menjadi beberapa elemen lagi, seperti elemen A1, A2, dan A3. Lalu elemen B1, B2, dan seterusnya, C1, C2, dan seterusnya. Elemen A1A, A1B, A1C, dan A1D, lalu seterusnya. Lalu elemen hardware terdiri dari elemen A, B, dan
A1C, A1B, dan A1A dan seterusnya. Lalu tes integrasi. Tes integrasi, pengujian integrasi yang melibatkan pembangunan sistem dari komponen dan mengujinya untuk masalah yang muncul dari interaksi komponen. Pengujian integrasi tidak lain adalah memeriksa kebenaran aliran data atau antarmuka antara dua atau modul. Didefinisikan sebagai jenis pengujian di mana modul perangkat lunak diintegrasikan secara logis dan diuji sebagai kelompok. Proyek perangkat lunak tipikal terdiri dari beberapa modul perangkat lunak yang dikodekan untuk program yang berbeda. Tujuan dari tingkat pengujian ini adalah untuk mengekspos kerusakan dalam interaksi antara modul-modul perangkat lunak ini ketika mereka terintegrasi. Pengujian integrasi berfokus pada memeriksa komunikasi data di antara modul-modul. Oleh karena itu juga disebut sebagai I dan T, integrasi dan testing. String testing dan kadang-kadang thread testing, meskipun setiap modul perangkat lunak di uji unit cacat tetap ada karena beberapa alasan. Nah, di sini contohnya aktivitas pengujian integrasi waktu nyata. Contohnya di Gmail, bagaimana cara menguji integrasi antara modul tulis dan item terkirim. Caranya, periksa tautan antarmuka antara modul login dan kotak surat, masukkan kredensial masuk dan klik ke login untuk diarahkan ke kotak surat. Lalu periksa tautan antarmuka antara kotak surat dan hapus modul surat. Lalu dari kotak surat pilih email dan klik tombol hapus email. Yang akan dipilih akan muncul di folder hapus atau sampah. Selanjutnya, strategi pengujian integrasi. Beberapa strategi yang berbeda dapat digunakan pengujian integrasi. Kriteria perbandingan. Yang pertama, lokasi kesalahan. Yang kedua, usaha yang diperlukan untuk ringkasan dan lebar. Yang ketiga, ada tingkat pengujian belum tercapai. Yang keempat, ada kemungkinan untuk pengembangan paralel. Strategi pengujian integrasi. Yang pertama, ada pendekatan Big Bang. Dalam pengujian integrasi Big Bang, modul individual dari program tidak terintegrasi sampai semuanya siap. Pendekatan ini sebagian besar terlihat pada programmer yang tidak berpengalaman mengendalikan pendekatan atau jalankan dan lihat. Yang kedua, integrasi tambahan. Ada integrasi top down and down. Dalam pendekatan ini, pengujian dilakukan dari modul utama ke submodul. Jika submodul dikembangkan, program sementara yang disebut stub digunakan untuk mensimulasikan modul tersebut. Lalu ada integrasi bottom up. Dalam pendekatan ini, pengujian dilakukan sebagai submodul utama jika modul disebut driver digunakan untuk mensimulasikan modul utama. Nah, pendekatan ini ada strategi non-implemental. Strategi non-implemental adalah menggabungkan atau mengintegrasikan semua bagian dalam sekali. Lalu ada uji unit setiap modul secara terpisah. Setiap modul pendekatan BEM harus diuji secara terpisah, lalu integrasikan secara keseluruhan. Nah, di sini ada contoh integrasi Big Bang. Yang pertama, ada tes tes A, tes B, tes C, tes D, tes E, tes F, dan tes G. Tes-tes tersebut digabung menjadi tes A, B, C, D, E, F, dan G. Lalu ada tes A, tes B, tes C, tes D. Tes B lagi terdiri dari tes E dan tes F. Tes D terdiri dari tes G.
Pendekatan Big Bang. Keuntungan: nyaman untuk sistem kecil. Kekurangannya, pengujian integrasi hanya dapat dimulai ketika semua modul telah siap. Lokasi kesalahannya sulit, mudah untuk melewatkan kesalahan terbuka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya kepada saudara Indra Ait saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ait. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya dengan judul System Integration. Algoritma integrasi top down. Yang pertama, gunakan modul kontrol utama sebagai driver uji dan ganti semua modul yang secara langsung berada di bawahnya dengan stub. Yang kedua, bergantung pada pendekatan integrasi yang dipilih atau kedalaman dulu atau keluasan dulu. Lalu pilih rintisan dan ganti dengan modul nyata. Yang ketiga, pengujian dilakukan setelah penggantian rintisan dengan modul nyata. Yang keempat, meskipun ada stub di sistem, lanjutkan ke langkah 2 atau loop. Yang kelima, berhenti ketika seluruh struktur sistem dibangun dan tidak ada stub yang tersisa. Pendekatan pengujian integrasi top down. Keuntungannya, yang pertama, lokalisasi kesalahan lebih mudah. Yang kedua, sedikit atau tidak ada driver yang dibutuhkan. Yang ketiga, kemungkinan untuk mendapatkan prototipe awal. Yang keempat, urutan pengujian atau implementasi yang berbeda mungkin. Yang kelima, cacat desain utama ditemukan terlebih dahulu. Yang keenam, dalam modul logika di atas adalah hierarki. Lalu kekurangannya, yang pertama, butuh banyak rintisan atau objek tiruan. Dan yang kedua, modul yang berpotensi dapat digunakan kembali atau di bagian bawah hierarki dapat diuji secara tidak memadai. Algoritma integrasi bawah atas. Yang pertama, bangun driver untuk modul tingkat rendah. Lalu yang kedua, jalankan dan uji setiap driver secara terpisah. Yang ketiga, hapus driver dan gabungkan modul yang bergerak ke atas ke dalam kelompok yang menjalankan subfungsi perangkat lunak tertentu. Ketika modul utama tercapai, pergi ke 5. 4. Membangun driver per cluster, pergi ke bagian 2. Yang kelima, berhenti ketika seluruh struktur sistem dibangun dan tidak ada driver yang tersisa. Bottom up integration. Keuntungannya, yang pertama, lokalisasi kesalahan lebih mudah daripada Big Bang. Yang kedua, tidak perlu bertopik atau lebih sedikit objek tiruan. Yang ketiga, modul logika diuji secara menyeluruh. Yang keempat, pengujian dapat dilakukan secara paralel dengan implementasi. Lalu kekurangannya, yang pertama, butuh driver. Yang kedua, modul tingkat tinggi atau yang berhubungan dengan logika solusi. Yang diuji terakhir dan paling sedikit. Yang ketiga, tidak ada konsep sistem kerangka awal. Daftar periksa integrasi sistem sebelum memulai. Yang pertama, apakah rencana pengujian Anda mencakup dan mendukung upaya integrasi? Yang kedua, apakah rencana pengembangan Anda mengalokasikan waktu dan sumber daya yang memadai untuk upaya integrasi sistem, termasuk waktu pengerjaan ulang? Yang ketiga, apakah antarmuka antar komponen, rakitan, subsistem, dan sistem didefinisikan dengan detail yang memadai? Lalu yang keempat, apakah perangkat keras akan tersedia untuk menguji perangkat lunak selama integrasi? Yang kelima, apakah ada rencana darurat jika jadwal tergelincir dan jika jadwal integrasi dipadatkan? Lalu yang keenam, apakah semua elemen sistem termasuk dalam rencana integrasi? Yang ketujuh, apakah semua dokumentasi terkini dan tersedia untuk referensi? Lanjut ke daftar periksa integrasi sistem selama integrasi. Yang pertama, apakah ada siklus pengerjaan ulang yang efisien untuk memperbaiki masalah yang ditemukan selama pengujian integrasi? Yang kedua, apakah modul atau komponen tetap terintegrasi dan diuji ulang di semua tingkat integrasi hingga tingkat di mana masalah itu ditemukan? Lalu yang ketiga, apakah elemen orang, operator,
pengelola, logistik, pelatih, dan lain-lain dipersiapkan untuk bekerja dengan sistem saat diterapkan. Yang keempat, apakah elemen sistem pendukung seperti logistik, pemeliharaan, pelatihan, dan lain-lain disiapkan untuk mendukung sistem baru saat digunakan. Yang kelima, apakah Anda mengikuti proses integrasi yang berulang dan progresif? Yang keenam, apakah integrator berpengalaman terlibat dalam integrasi? Daftar periksa integrasi sistem selama integrasi, ini yang bagian 2. Lanjut, yang tadi kan nomor 6. Ini yang ketujuh, apakah para ahli bidang atau mata pelajaran terlibat dalam integrasi? Lalu yang ke-8, apakah waktu yang cukup diberikan untuk integrasi, pengujian, pengerjaan ulang, reintegrasi, dan pengujian ulang? Yang ke-9, apakah semua sumber daya yang diperlukan tersedia untuk integrasi? Lalu yang ke-10, apakah pengujian yang memadai dilakukan pada unit terintegrasi, rakitan, subsistem, elemen, sistem untuk memastikan bahwa tidak ada kejutan selama pengujian penerimaan? Yang ke-11, apakah Anda memperbarui dokumentasi selama pengerjaan ulang? Lalu yang ke-12, apakah integrasi dan kesalahan pengujian sistem diteruskan kembali ke persyaratan dan desain? Dan jika demikian, apakah persyaratan dan desainnya diperbarui? Itu saja presentasi dari saya. Lalu kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, integrasi sistem itu adalah keberhasilan menyatukan berbagai komponen, rakitan, subsistem dari suatu sistem dan membuat mereka bekerjasama untuk melakukan apa yang dimaksudkan untuk dilakukannya sistem. Lalu integrasi bersifat interaktif dan progresif. Dengan setiap tingkat integrasi dibangun dari dan di atas tingkat integrasi sebelumnya. Lalu integrasi dan pengujian itu adalah bagian dari proses pengembangan dan digunakan untuk memastikan semua bagian yang berbeda bekerja sama dalam menjalankan fungsi tingkat yang lebih tinggi. Dalam pengujian integrasi bank itu, modul individual dari program tidak terintegrasi sampai semuanya siap. Pendekatan ini sebagian besar dilihat pada programmer yang tidak berpengalaman yang mengandalkan pendekatan. Dalam pendekatan ini, pengujian dilakukan dari modul utama ke submodul. Jika submodul tidak dikembangkan, program sementara yang disebut stub itu ya, digunakan untuk mensimulasikan submodul. Jika modul utama tidak dikembangkan, program sementara yang disebut driver digunakan untuk mensimulasikan modul utama. Berikut presentasi dari saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.